Musik, ada satu tahap dalam perjalanan batin di mana seseorang tidak lagi hidup berdasarkan asumsi dunia, melainkan berdasarkan kedalaman jiwanya sendiri. Orang seperti ini tidak selalu tampak berbeda di luar, tapi di dalam ada sesuatu yang tidak lagi mudah tergoncang, tidak lagi mengejar, tidak lagi haus akan hal-hal superficial yang berubah bukan penampilannya, tapi cara ia memaknai hidup. Orang dengan tingkat spiritual tinggi tidak lantas menjadi sosok yang tahu segalanya atau merasa lebih dari orang lain. Justru sebaliknya, semakin tinggi perjalanan batin seseorang, semakin sunyi ia dalam melihat dunia. Dan dalam kesunyian itu tanpa disadari banyak hal yang dulunya penting kini menjadi asing. Banyak hal yang dulunya dicemaskan kini terasa terlalu sepele untuk diperhatikan. Mereka mulai hidup dengan kebebasan batin bukan karena segalanya sudah sempurna tapi karena mereka telah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu sendiri. Berikut adalah 10 hal yang tidak lagi mereka pedulikan. Pertama, penilaian orang lain. Orang dengan kesadaran spiritual tinggi tahu satu hal yang tidak bisa dibantah. Orang lain hanya melihat potongan hidupmu, bukan keseluruhan cerita. Mereka berhenti memberikan ruang istimewa pada opini yang tidak relevan. Tidak semua suara perlu didengar apalagi ditelan mentah-mentah. Mereka mengerti bahwa kebanyakan orang menilai berdasarkan asumsi, bukan pemahaman. Maka berdebat untuk menjelaskan diri menjadi pekerjaan sia-sia. Ketika kamu benar di jalanmu, kamu tidak butuh komentar dari tribun penonton yang tak pernah menginjak lapangan. Alih-alih sibuk menyenangkan semua orang, mereka memilih menyelaraskan diri dengan kebenaran batin. Sebab itulah satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan bukan popularitas. Orang spiritual tahu yang mengerti akan tetap tinggal, yang tidak akan tetap salah paham dan itu bukan masalah mereka. Dan yang menarik, semakin tidak peduli pada penilaian orang lain, hidupmu justru makin ringan. Kamu tidak sibuk menjadi siapa-siapa, cukup menjadi apa adanya. Kebebasan sejati datang bukan saat kamu disukai semua orang, tapi saat kamu tak lagi peduli siapa yang tidak suka. Kedua, perlombaan status sosial dan kehidupan yang dipamerkan. Ketika spiritualitas tumbuh, dorongan untuk tampil dan pamer mulai menghilang dengan sendirinya. Mereka tidak lagi tergoda untuk menunjukkan rumah yang besar, pakaian bermerek, atau liburan mahal. Mereka tahu semua itu hanyalah selubung yang mudah dikupas jika batin kosong. Bagi mereka keindahan tidak terletak pada kemewahan yang dilihat mata, tapi pada ketulusan yang dirasakan jiwa. Mereka tidak silau oleh pencitraan dan tidak butuh ikut lomba status yang hanya menambah resah. Mereka hidup secukupnya, tapi dengan kesadaran bahwa cukup itu bukan angka, tapi rasa. Mereka juga tak silau dengan kesuksesan orang lain. Iri sudah selesai dan perbandingan tak lagi relevan. Mereka tahu setiap orang punya jalur dan waktu panen yang berbeda. Maka mereka belajar bersyukur atas takaran yang diberikan kepadanya dan itu membuat mereka damai. Mereka sadar ada banyak orang yang hidupnya terlihat tinggi tapi tidak pernah benar-benar naik. Hanya makin jauh dari dirinya sendiri. Yang mereka kejar bukan gaya hidup tapi kedalaman dan kedamaian hidup. Dan itu harus dimulai dari kedamaian batin. Ketiga, kebencian dan niat balas dendam. Orang yang spiritualitasnya dalam tidak menyimpan racun dalam hati. Mereka tahu dendam hanya akan mengikat mereka pada masa lalu dan kebencian hanya akan melahirkan luka baru yang tak perlu. Maka mereka memilih melepaskan bukan karena tidak mampu melawan, tapi karena sadar tidak semua hal layak diperjuangkan. Memaafkan bukan tanda lemah, tapi tanda seseorang sudah lebih kuat daripada rasa sakitnya. Mereka memilih melepaskan orang yang melukai bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan menyimpan bara yang membakar jiwa sendiri. Mereka tahu bahwa alam semesta punya cara sendiri menyelesaikan ketidakadilan. Maka mereka serahkan semua yang tidak bisa mereka kontrol dan fokus pada apa yang masih bisa mereka rawat. Hatinya tidak lagi mengasah pisau, tapi mengasah cinta dan kesabaran. Pada akhirnya mereka percaya bahwa semua luka akan digantikan pelajaran, semua kehilangan akan diganti kedalaman. Dendam adalah beban yang berat dan ia tidak tertarik memikulnya seumur hidup. Keempat, kebutuhan untuk diakui dan dianggap hebat. Mereka tidak lagi lapar akan pujian atau pengakuan. Mereka tidak butuh disorot, tidak butuh panggung. Mereka lebih suka menjadi akar daripada bunga. Tidak terlihat, tapi menopang, tidak dipuji, tapi penting. Kebutuhan untuk dianggap hebat perlahan memudar. Karena mereka tahu nilai dirinya tidak tergantung pada sorakan luar. Mereka tidak butuh validasi karena sudah cukup divalidasi oleh dirinya sendiri. Mereka tidak lagi mengejar definisi berhasil versi dunia. Mereka punya definisinya sendiri. Damai dalam kesederhanaan, jujur dalam proses, dan setia pada prinsip kebenaran.
Merek A memilih untuk menjadi utuh, bukan sekadar terlihat mengesankan. Dan karena itu mereka tidak mudah terguncang oleh pujian ataupun kritik. Karena hidup mereka bukan untuk memuaskan ekspektasi siapapun, melainkan untuk menjawab panggilan jiwanya sendiri. Kelima, drama dan konflik yang tidak penting. Orang dengan tingkat spiritual tinggi tak punya waktu untuk drama. Mereka tahu hidup sudah cukup rumit tanpa harus ditambah ribut-ribut yang tidak membawa manfaat. Mereka tidak tertarik ikut keramaian yang hanya menguras energi tanpa arah. Ketika orang lain asik bertengkar tentang hal sepele, mereka memilih mundur. Bukan karena kalah, tapi karena menang tidak harus selalu ditunjukkan dengan teriakan. Terkadang kemenangan sejati adalah memilih diam dan melanjutkan hidup dengan tenang. Mereka juga tidak merasa perlu untuk menjelaskan semuanya atau meluruskan setiap kesalahpahaman. Jika seseorang ingin salah paham, itu urusan mereka. Energi mereka terlalu berharga untuk digunakan membela diri setiap waktu. Ketenangan bagi mereka jauh lebih penting daripada merasa benar. Karena mereka sadar dalam banyak hal yang lebih penting bukan siapa yang benar, tapi siapa yang tetap damai meski diperlakukan salah. Kean tekanan untuk terlihat sukses di mata masyarakat. Orang yang berada di jalan spiritual tidak lagi terseret dalam definisi sukses yang dibuat-buat oleh masyarakat. Bagi mereka, sukses bukan soal jabatan, kekayaan, atau pencapaian besar yang bisa dipamerkan di media sosial. Sukses adalah bisa tidur dengan tenang, bangun dengan syukur, dan menjalani hidup tanpa kehilangan jati diri. Mereka tidak mengejar hidup orang lain, apalagi hidup palsu yang dikurasi demi terlihat sempurna. Mereka lebih sibuk membangun kedamaian batin ketimbang membangun impresi di luar. Tak ada gunanya terlihat hebat jika jiwa rapuh. Tak ada gunanya dikagumi dunia jika diri sendiri tak bahagia. Mereka mulai sadar bahwa standar sukses yang ramai itu lebih banyak lahir dari tekanan sosial dan ketakutan bukan dari kebutuhan jiwa. Maka mereka tak ikut-ikutan. Mereka tak lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Mereka hanya hidup sebaik mungkin untuk menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan versi terbaik menurut orang lain. Dan karena itu hidup mereka terasa ringan. Tidak perlu berlari karena tidak sedang dikejar atau mengejar siapa-siapa. Tidak perlu menang karena tidak sedang bertanding. Hidup bukan lagi soal membuktikan, tapi memahami. Ketujuh, obsesi mengontrol segalanya. Orang dengan spiritualitas tinggi telah berdamai dengan ketidakpastian. Mereka tidak lagi sibuk mengatur semua hal agar sesuai dengan keinginannya. Mereka tahu bahwa tidak semua bisa dikontrol dan justru dalam ketidakmampuan mengontrol itulah kedewasaan spiritual teruji. Mereka tidak lagi keras kepala pada rencana. Mereka punya tujuan, tapi mereka fleksibel dengan jalan. Mereka sadar bahwa hidup ini tidak selalu linear dan kadang harus melintasi jalan terjal agar bisa sampai pada pemahaman yang dalam. Maka mereka belajar mengalir tanpa hanyut dan teguh tanpa kaku. Mereka tidak menggantungkan rasa aman pada prediksi dan rencana yang presisi. Mereka meletakkan rasa aman pada kepercayaan bahwa apapun yang terjadi mereka bisa menjalaninya. Dan jika harus berubah arah itu bukan kegagalan itu adaptasi. Karena itu mereka jarang panik. Ketika hidup tiba-tiba berbelok mereka tidak meronta. Mereka hanya akan berkata, mungkin ini bukan jalan saya, tapi ini pasti bagian dari rencana yang lebih besar. Kedelapan, ketakutan akan kesendirian. Kesendirian dulu menakutkan, hening terasa sepi. Tapi kini sunyi justru menjadi ruang ternyaman. Ia tidak lagi mencari keramaian hanya untuk merasa berarti bisa duduk sendiri tanpa merasa kosong. Ia bisa berjalan sendiri tanpa merasa hilang. Kesendirian bukan lagi luka, tapi sumber kekuatan. Bukan berarti ia antisosial. Ia tetap hadir di tengah orang lain, tapi tidak menggantungkan eksistensinya di sana. Ia tidak merasa kehilangan ketika ditinggalkan. Karena ia telah menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Dan ketika seseorang bisa bersahabat dengan kesendirian, tidak ada lagi yang bisa menakutinya. Karena dunia luar tidak punya kuasa atas hatinya. Kes urusan menang dan kalah. Dunia dibentuk oleh hasrat untuk menang dalam debat, dalam bisnis, dalam percintaan, dalam pencapaian duniawi. Tapi di tahap ini menang tidak lagi jadi ambisi. Ia tidak lagi ingin lebih dari orang lain. Ia tidak merasa harus jadi nomor satu. Ia cukup menjadi benar di mata nuraninya sendiri. Walau kalah menurut dunia, menang dan kalah hanya permainan pikiran. Yang lebih penting baginya adalah tetap lurus di jalur yang jujur meski tanpa sorak-sorai. Akhirnya ia tidak lagi terjebak dalam pola pikir kompetisi. Ia hidup bukan untuk menjadi lebih baik dari siapapun, tapi untuk menjadi lebih baik dari dirinya sendiri kemarin.
Dan itu sudah lebih dari cukup. Ke-10. Ketakutan akan penolakan dan kehilangan. Seseorang yang spiritualitasnya matang tak lagi gemetar jika ditolak atau ditinggalkan. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus dipertahankan dan tidak semua orang harus tinggal. Ada yang datang untuk menetap, ada yang datang untuk memberi pelajaran, lalu pergi. Dan itu semua bagian dari skenario kehidupan yang harus diterima tanpa drama. Penolakan tidak lagi mereka anggap sebagai kegagalan, tapi sebagai penyaringan. Kehilangan tidak lagi dianggap sebagai akhir, tapi sebagai kesempatan membersihkan ruang untuk hal yang lebih tepat. Mereka percaya yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah salah alamat dan yang bukan untukmu tak akan bisa kau simpan dengan paksa. Mereka tidak lagi hidup dari rasa takut, mereka hidup dari kepercayaan. Mereka tahu bahwa hidup ini punya alur sendiri. Terkadang tidak sesuai rencana, tapi selalu sesuai kebutuhan jiwa. Maka jika sesuatu atau seseorang pergi, mereka hanya menunduk dan mengucap, "Terima kasih sudah sampai di sini." Kehilangan hanya menyakitkan jika kamu terus menggenggam. Tapi jika kamu belajar melepaskan, kamu akan tahu bahwa semua yang pergi sedang membuka jalan bagi sesuatu yang lain yang mungkin lebih dalam, lebih jujur, dan lebih membebaskan. Orang yang hidup dengan tingkat spiritual yang tinggi tidak sedang mencoba menjadi suci. Mereka hanya belajar melepaskan sedikit demi sedikit hal-hal dangkal yang dulu tanpa penting mulai gugur dengan sendirinya. Yang tersisa bukan kekosongan, tapi keutuhan. Karena ketika dunia tak lagi memikat dan menakutkan, saat itulah jiwa benar-benar bebas.